Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Kepada seluruh warga Muhammadiyah cabang Udi rahimahumullah. Pada kesempatan malam ini kita akan mengikuti pengajian rutin malam Kamis kerjasama Majelis Tabligh dan Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah cabang Wedi. Adapun Ustadz pada malam hari ini beliau Bapak Ulas Rahmanto. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah Wedi rahimakumullah. Marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga meskipun keadaan masih serba sulit karena adanya wabah COVID-19, namun kita masih dimudahkan untuk tetap mengadakan kegiatan pengajian meskipun dalam keterbatasan. Selanjutnya sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Jamaah pengajian rahimakumullah. Perkembangan Islam di Indonesia ini sangat pesat. Terbukti banyaknya penambahan masjid-masjid yang didirikan dan juga tambah banyaknya organisasi Islam yang baru. Namun tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak pula pemahaman dan pendapat yang berbeda-beda dalam mengamalkan agama Islam ini. Baik itu dalam suatu organisasi maupun beda organisasi. Maka marilah kita selalu menjaga dan memantapkan keimanan kita, yang nantinya dengan keimanan insya Allah umat Islam tidak akan terpecah meskipun ada perbedaan-perbedaan, baik beda organisasi, beda pemahaman dalam mengamalkan agama dan dalam menjalankan Islam ini. Sebagaimana Allah sudah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudara itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang mukmin itu satu dengan yang lainnya bersaudara. Sehingga bila ada yang berselisih, kita juga disuruh untuk mendamaikannya. Maka marilah kita berusaha menyikapi perkembangan yang ada, khususnya perkembangan Islam di Indonesia ini, dengan bijak dan hati-hati. Jangan sampai kita terjebak dalam perselisihan, bahkan sampai bermusuhan. Karena dengan banyaknya ormas Islam yang baru, pasti akan muncul perbedaan-perbedaan pemahaman dan pendapat dalam menjalankan agama. Dan kita tidak bisa menghindari semua ini. Karena setiap ada organisasi Islam baru, biasanya di setiap jamaah atau masjid ada juga yang bergabung di dalamnya. Yang artinya
Di lingkungan jamaah atau masjid itu jamaahnya bermacam-macam dari berbagai ormas Islam yang ada. Nah, disinilah yang kalau tidak hati-hati sering menimbulkan perselisihan sehingga timbul perpecahan bahkan kadang menjadi permusuhan. Akibatnya pengelola masjid, takmir masjid akan kesulitan berdakwah, kesulitan mengajak jamaahnya untuk memakmurkan masjid. Jamaah pengajian rahimakumullah, sekarang menjadi tugas kita memperbaiki hubungan persaudaraan di antara kita sesama mukmin. Dan itu tidak mudah, karena yang berkembang saat ini banyak yang tidak mau bersama karena berbagai alasan. Beda organisasi, beda partai, beda paham, dan sebagainya. Dan sebagian dari mereka juga ada yang merasa pernah tersakiti oleh pendakwah yang cara penyampaiannya kadang cenderung memaksakan atau bahkan menyalahkan terhadap orang-orang yang mempunyai perbedaan atau pendapat yang lain. Maka marilah kita berusaha membuang ego kita. Jangan mau menang sendiri, karena di setiap daerah itu pasti akan terjadi perbedaan-perbedaan. Kalau Allah sudah menjelaskan kepada kita bahwa orang mukmin itu bersaudara, maka kita harus berusaha menjalin hubungan dengan saudara-saudara sesama mukmin. Baik yang ada di dalam satu organisasi, sama-sama kita di Muhammadiyah misalnya, atau dengan yang beda organisasi. Selayaknya saudara dalam keluarga, kita tahu dalam keluarga kadang ada yang punya banyak saudara, dan biasanya juga beda-beda karakternya, sifatnya. Tetapi sebagai saudara, mereka tetap akan saling memahami, saling menjaga, dan saling melindungi di antara mereka. Demikian juga kalau kita sudah mengakui orang mukmin sebagai saudara, tentunya akan melakukan selayaknya kita bersaudara. Bahkan dalam hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang mukmin bagi mukmin lainnya bagaikan bangunan. Yang satu sama yang lain saling menguatkan. Yang artinya berarti dalam sebuah bangunan dapat kita pikirkan, kita cermati, dari pondasi sampai atap semuanya ada kaitannya dan semua saling menguatkan dan saling mendorong, ada fungsi-fungsi tersendiri. Dan di hadis yang lain Rasul juga menyabdakan perumpamaan orang-orang beriman di dalam cinta dan kasih sayang mereka seperti tubuh atau badan. Jika salah satu anggotanya sakit, maka anggota tubuh lainnya akan memberikan kesetiaan kepadanya dengan susah tidur dan demam. Jadi setiap ada orang yang sakit, biasanya bagian yang sakit manapun semuanya akan merasakan. Biasanya akan susah tidur dan juga kadangkala panas dingin atau demam. Itu perumpamaan kita sebagai orang mukmin. Persaudaraan, keeratan sebagai orang mukmin. Demikian Rasulullah memberikan gambaran tentang persaudaraan sesama mukmin. Andaikan orang-orang mukmin bisa bersatu dalam persaudaraan seperti yang diperintahkan Allah dan yang digambarkan Rasulullah, insya Allah umat Islam akan menjadi sangat kuat dan akan membawa kebaikan dan kemajuan di setiap wilayah. Jamaah pengajian rahimakumullah, dari urian saya yang saya sampaikan, intinya marilah menghadapi perkembangan yang ada, kita mempererat ukhuwah Islamiyah.
Pandai-pandailah menyikapi adanya perbedaan-perbedaan yang ada, baik beda organisasi maupun beda pemahaman dalam mengamalkan Islam. Dalam bahasa Jawanya, mungkin kadang kita sering dengar isoh ngomong. Kita bisa saling menghormati, saling menjaga, saling menghargai adanya perbedaan, jangan justru saling menyalahkan. Yang penting masih dalam prinsip Islam, sama-sama meyakini rukun iman yang 6 dan sama-sama menjalankan syariat dengan rukun Islam yang 5, berpedoman Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasul. Insya Allah itu masih saudara kita seiman. Jangan meruncingkan masalah perbedaan, jangan memperuncing perbedaan dan perselisihan. Tetapi marilah saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, sehingga nanti akan terjalin ukhuwah Islamiyah dan akan ada kenyamanan di setiap jamaah atau setiap masjid. Dan kalau jamaah di setiap masjid sudah nyaman, maka jamaah itu akan bersama-sama bergerak memakmurkan masjid dan berdakwah mendakwahkan Islam dalam kebersamaan. Kalau setiap masjid jamaahnya sudah kompak memakmurkan masjid, insya Allah nanti pertolongan Allah akan selalu datang dan kita akan dimudahkan dalam setiap urusan dan diberi kebahagiaan dari dunia ini dan sampai akhirat nanti. Jemaah pengajian rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan. Dan mohon maaf bila dalam penyampaian saya ada khilaf dan salahnya dan membuat tidak berkenan di hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.